Oke. Sobat Tani, Sobat Colenak, kita bertemu lagi dengan Colenak. Khususnya kami berdua, Kang Dani dan Kang Dayat. Kita akan membahas penyakit lagi, penyakit hewan, seperti episode sebelumnya. Walaupun baju dan celana kita sama, tapi pola pikir kita sudah berbeda. Temanya sudah lain di sini nih, sudah lain. Topinya juga beda. Topinya beda. Cowboy. BSIP bro. Tapi ini coklat nih. Coklat itu adalah lambang peternakan. Oh, benar. Warna coklat itu warna coklat itu warna identik dengan peternakan. Peternakan. Makanya ini cocok nih Kang Dani ngasih topi BSIP yang warna coklat itu sesuai dengan Colenak. Nak peternakan. Oke, Sobat Tani, Sobat Colenak, Kang Dani. Di episode yang lalu kita membahas antraks. Ya. Atau penyakit antraks. Kemudian ini ada sedang ramai lagi nih. Tuh. Ramai itu bahasa medisnya apa namanya? Viral. 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 Nah, ini Pokoknya kalau nggak viral nggak rame. makanya kalau Colenak pengen viral, share lah oleh Sobat Colenak. Jangan lupa subscribe. Subscribe apa artinya sih? Langganan. Langganan. Biar terus informasi tentang Colenak dari kami berdua. Jadi di pemberitaan atau sumber-sumber informasi Kang Dani, katanya selain PMK yang terjadi di Gunung Kidul, bukan Yogyakarta, antrak. Maaf. Selain antrak di Gunung Kidul Yogyakarta, juga sekarang sedang ramai, tapi masih lokal juga sih, belum endemi lah, belum wilayah pandemi. Kalau pandemi mah dunia ya. Ini apa? Endemi mah Cina sekitar lokal atau iya, hanya beberapa wilayah aja. Kalau rame hanya di satu wilayah itu KLB. Apa tuh? Kasus luar biasa. Bukan kongres luar biasa. Kan lagi rame nih KLB. Ada KLB apa Munaslup. KLB ini oposisi dan apa namanya kalau bersatu tuh? Ini koalisi. Ya, koalisi. Udah, nanti itu mah 2024 Kang. Kita nggak membicarakan itu. Kita mah beda. Itu ada politik ternak. Presidennya ini ya. Apa namanya? Kita aja lah. Colenak. Presiden Colenak. Presiden Colenak. Tapi kalau Sobat Tani, Sobat Colenak menyoblos kita juga nggak apa-apa. Cuma kita nggak nyala gitu. Jadi kita sama-sama nggak pada tahunya lah. Oke, Sobat Colenak. Penyakit yang sekarang rame di wilayah Indonesia, itu terutama di wilayah bagian timur Indonesia. Kalau tidak salah di Nusa Tenggara Timur, kemudian di mana? Di Bali juga kamu udah mulai ini. Nah, penyakit itu namanya penyakit anjing gila. Ya, anjing gila. Atau lebih ngetrennya rabies. Rabies. Nah dulu, kalau dulu kan ada penyakit sapi gila ya. Bovine disease ya, apa? Lupa saya. Ya, bovine disease. Bahasa Inggrisnya teh itu mah kan bahasa Medco kan? Oh, Medco. Ini Mad Dog. Pokoknya gitu kan. Sobat Colenak. Dulu sapi gila. Karena pertama kali munculnya di Inggris, orang banyak mengatakan mad cow. Mad kan gila, cow sapi. Nah sekarang kasus rabies. Sapi. Anjing gila. Berarti mad dog. Mad dog. Nah ini sedang ramai juga
sedang rame di wilayah Indonesia Timur, tapi hanya beberapa daerah lah, belum, alhamdulillah sih belum menyebar kemana-mana. Mirip-mirip seperti yang antraks di Gunung Kidul, masih terlokalisasi. Alhamdulillah cepat teman-teman di daerah, semua elemen masyarakat sudah bergerak cepat untuk menanggulangi penyakit rabies. Nah, penyakit rabies ini itu kalau tidak salah ya disebabkan oleh virus. Namanya virus rabies, Kang. Virus rabies? Iya, virus rabies. Bukan Lisa itu ya? Bukan, jadi virus rabies. Oh, virus rabies. Lebih umumnya dibilang virus rabies. Virus rabies ya? Oke. Jadi, iya, ini ada beberapa sebenarnya penyakit yang dulu juga udah ini itu yang penyakit buhun. Ya, jadi disebabkan oleh tetap binatang juga. Jadi karena ada gigitan kita dan itu zoonosis loh, Kang. Oh iya, betul. Jadi bisa menular ke manusia juga. Betul. Jadi karena ini virus, jadi virus ini biasanya ditularkan melalui gigitan hewannya. Jadi kalau tidak digigit enggak, jadi gigitan hewan yang terinfeksi. Terutama anjing. Namun hewan lain pun bisa. Kayak kucing juga bisa, Kang. Kucing ya. Kera, monyet dan lain-lain juga bisa gitu. Atau monyetnya jangan ke saya tuh. Kalau lawar benar, juga ada. Nah, kayak yang logo apa tuh? Mesin pencari itu. Fox. Bukan Firefox tapi Foxnya. Foxnya gitu kan. Apa namanya teh? Rakun atau rubah. Rubah ya. Bisa, kan? Rakun, rubah juga bisa. Rakun, rubah, dan kelelawar. Itu yang harus kita tetap ya. Tapi teman-teman seperti Kang Dayat dulu yang episode lalu bahwa dari mulai PMK itu jangan sampai panik, tapi kita tetap waspada. Itu yang harus kita tetap aja. Jadi tagline Colenak khusus penyakit gitu. Jangan panik, tetap waspada. Oke. Keren kan, Sobat Tani, Sobat Colenak. Nanti kita bikin kostum. Nah, Kang, ini ada gejala-gejala yang harus kita perhatikan, Kang. Oh ya. Jadi teman-teman ya coba Colenak ada nama. Tapi nanti dulu. Kalau si anjing itu kena gila karena virus rabies tadi, itu kalau hanya menempel saja, kan tidak menyebabkan atau tidak menular kan, harus melalui gigitannya tadi. Betul. Tapi yang kena itu hewan yang kena itu cenderung galak, Kang. Jadi ingin menggigit dan dia yang kanannya gila yang mirip ini ya, mungkin mirip apa namanya? Kalau di ayam tuh tetelo. Nah, dia kan nyerang apa namanya? Pusat sarafnya. Ya. Ini juga sama. Jadi dia lebih kadang-kadang muter-muter dia kan kayak ayam pengen ngegigit aja. Jadi ya itu juga nggak mungkin cuma nempel gitu. Enggak, dia pasti akan bukan aktif ya. Jadi kayak bergerak yang tidak puguh ya. Sekarang kalau misalnya manusianya udah terlanjur kegigit nih. Misalnya saya nih kegigit. Terus gigit gitu. Akang udah kayak anjing. Kayak ngegegel lagi. Tapi beda kalau gegelan yang bagus. Saya begitu. Maksudnya gigitan itu bisa dikendalikan nggak? Kalau masih bisa dikendalikan, saya biasanya kalau malam Jumat, Kang, suka pengen ngegegel. Ya, Sobat Colenak. Jadi yang tadi katakan dari itu gejalanya salah satunya adalah muter-muter. Iya. Rasa ingin menggigitnya juga tinggi. Iya, betul. Jadi pokoknya, makanya dibilang dulu kan kalau misalnya, anjing galak, hati-hati rabies tuh. Itu karena emang gejalanya itu dia pengen, pokoknya. Terus ada ini, salah satunya lagi cirinya buntutnya ngawet. Betul. Kumanya. Masuk ke dalam selangkangan. Nah, itu tadi ya tah. Lah kasadut. Untung lah. Jadi dia masuk ke selangkangan. Iya, masuk ke situ. Jadi dan selamanya kalau anjing ketakutan juga kan ngawet juga. Betul. Nah, ini mah selamanya dan mungkin yang spesifik muter-muter tadi ya. Selalu ngegerem dan dia bahkan buntutnya pengen digigit tuh. Buntutnya sendiri? Buntutnya pengen digigit. Saya nggak tahu juga, karena berkaitan dengan tadi Theo tadi ya, buntut jangan sampai dia apa sih nggak?
Dan bahasa Sunda ngawet. Jadi gini ini kaki nih ngawet ke dia, jadi masuk lagi ke dalam tubuhnya ke arah depan. Masuk ke selangkangan biasanya gitu. Jadi ya mungkin di otaknya itu sudah terganggu, ingin menggigit. Kalau buntutnya normal kupat kepot, itu juga ingin digigit, jadi dia umpetin tuh. Betul. Jadi ngawet. Ya, semuanya gejalanya sama dengan yang kemarin ya, ada namanya flu atau demam itu seperti gejala-gejala umum yang harus kita perhatikan. Makanya tetap harus lapor, jangan sampai dibiarkan. Itu harus tetap lapor kepada dokter hewan dan atau tadi aplikasi Takeshi yang kemarin saya sampaikan. Berarti pokoknya SOP penanggulangan penyakit hewan apalagi yang zoonosis. Ya minimal itulah. Kalau di daerah ya cepat lapor. Lagi-lagi rupanya faktor preventif atau pencegahan itu faktor kesehatan dan kebersihannya itu harus dijaga untuk kandang. Dan kalau kita piara ya namanya, tapi kalau anjing kan kita kadang-kadang berkeliaran kalau di tempat yang kayak di Bali, kayak di NTT kan. Itu yang harus kita perhatikan. Yang dilematis sebetulnya. Tadi kegigit sapi bisa juga kena itu kan? Iya betul. Ke ternak lain lah. Kegigit kambing yang itu yang harus kita perhatikan. Terutama sih ke manusia ya kan. Kalau anjing mungkin kan gede ya. Kelihatan bahwa anjing itu gila. Ya. Terus kalau kita yang kena rabiesnya kelelawar, kita nggak bisa ngelihat. Benar nggak? Kalau bisa ngegigit artinya ternak begini. kita. Ini hanya pemikiran saya. Kalau misalnya ternak sapi atau ternak kita lah, sapi, kambing, domba, kerbau, tidak digigit, kita tahu tidak digigit sapi. Tapi misalnya kok ditemukan ini ada gejala rabies, ada kemungkinannya oleh kelelawar. Betul. Siapa tahu ya. Kelelawar. Itu yang kita waspadai dan tetap kita harus. Termasuk sama si siapa tuh aktor Disneyland. Disney DC? Hah? DC. Batman. Oh, Batman. Itu hati-hati. Digigit. Belum lagi sama induknya. Vampir tuh. Itu kalau kena rabies vampir gawat itu. Makanya harus hati-hati. Kemudian ini kan virus anggarannya ya. Yeah. Rabies itu tadi virus rabies. Virus. Nah, biasanya kalau virus salah satu pengendaliannya adalah dengan preventif kan? Ya betul, pencegahannya ya kita harus vaksinasi. Nah karena ini penyakit buhun atau penyakit yang sudah sangat lama, kenapa disebut sangat lama kan Gani? Perkiraan saya nih, hewan anjing itu udah sangat lama menemani hidup manusia, ya udah sangat lama menemani hidup manusia. Nah kemungkinan vaksin itu sudah sangat banyak tersedia khusus untuk rabies. Karena mungkin di negara-negara maju mungkin udah semacam keharusan. Semacam keharusan bahwa anjing, kucing semua atau peliharaan yang tadi terindikasi bisa terpapar oleh penyakit rabies kemungkinan divaksin. Pasti. Harus. Dan itu terregular, ada jadwal untuk vaksin dan harus. Karena ini biasanya karena ini hewannya penyebabnya itu quote and quote itu ke arah ke hewan peliharaan. Itu yang harus dijaga karena kalau hewan peliharaan kan dekat dengan manusia. Nah, itu yang harus dijaga teman-teman. Jadi pet animal itu yang Nah ini juga mungkin indikasinya atau kasus pertama di Indonesia mungkin dari yang anjing liar. Iya, anjing liar mungkin karena ya maaf ya teman-teman, kadang-kadang kalau di daerah kita ini kita piara anjing kemudian dilepas yang kadang-kadang kita nggak tahu kan dia saya kadang-kadang kalau lari pagi Kang lihat begitu lihat ada anjing udah takut saya Kang lihat. Biasanya takut sama anjing karena dilepas gitu kan ya. Kalau ke anjing, kalau ketemu anjing jongkok, jangan lari. Jongkok nggak? Jongkok katanya sih kalau kita jongkok
terus sambil kita pura-pura ambil sesuatu gitu, disangkanya mau melukai dia, jadi dia nggak takut. Tetap aja kalau herder herder atau Doberman atau pitbull. Tapi mungkin kalau anjing gila atau yang kena rabies nggak akan lari kan, tuh karena dia kan otak udah terganggu kan, jadi ya bukan liar ya, memang berani dia jadi galak gitu. Jadi itu vaksinasi perlu dilakukan, terutama sobat colenak yang memelihara anjing, kucing, itulah yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia lah. Manusia lah yang kena anjing, kucing dipeliharaan. Kemudian ini kita sama-sama menghimbau lah kepada masyarakat Indonesia, sobat colenak. Jadi kalau kita menjumpai kucing liar, anjing liar, kalau di suatu daerah itu mungkin karena vaksinnya juga terbatas, jadi ya bisa diisolasi lah. Iya. Minimal kalau tidak bisa divaksinasi, ditangkap, kemudian diisolasi. Iya. Tapi tentunya harus semua pihak tahu lah. Iya. Tentu. Jangan sendiri-sendiri, nanti kalau sendiri-sendiri khawatirnya ada informasi lain dan salah penanganan. Nah itu dia, salah penanganan, jadi salah tafsir orang lain. Iya. Misalnya kita mengabaikan animal welfare. Iya. Padahal kita inginnya mengisolasi karena akhirnya tahu, oh ini ternyata kucing muter-muter, anjing muter-muter, buntutnya ngawet. Terus katanya ini menetes terus kan? Ya, ada air liurnya. Air liurnya dia keluar terus. Ngacai. Tapi yang lucu, kalau saya baca literatur, itu kalau yang kena gejala itu dia takut air. Benar. Makanya sobat colenak jarang mandi. Yang jarang mandi. Jangan-jangan kena rabies. Saya termasuk yang tidak mandi. Makanya suka ada ini Kang Dani, ada guruan di antara teman-teman kita. Kalau kita tahu bahwa teman kita tuh malas mandi kan, jangan-jangan lu rabies. Karena salah satu ciri hewan itu kena rabies, kena air takut ya. Takut kena air. Jadi sekarang sobat colenak yang mandilah biar tidak disangka rabies atau kena. Kemudian katanya, kalau kita dekati, kalau misalnya sudah menyerang manusia, saya pernah lihat di di televisi atau di media sosial ya, itu didekati itu gerak gitu, jadi galak mau semacam mau menggigit orangnya. Namanya juga gila ya. Nah itu dia. Jadi kalau di manusia itu mungkin sekarang ya karena prioritas utama itu sudah masuk ke ranah kesehatan manusia, Kemenkes lah itu nama. Jadi di situ sudah berperan. Tapi selama masih di ternak mungkin dokter hewan, paramedik veteriner mungkin masih bisa menangani. Tapi kalau udah ke manusia itu sudah masuk ranahnya dokter manusia. Itulah yang kita khawatirkan, bahwa karena ini teman-teman colenak atau sobat colenak, sobat Dani, karena rabies itu lebih dekat dengan pet animal, sehingga itu harus kita terutama yang biasa yang punya hewan piaraan, tolong diprogramkan atau dilaporkan untuk divaksin. Walaupun ya masih mungkin daerah sana yang terkena, tapi tetap di sini juga harus ada program itu. Iya betul, saya baru hebat Kang Gani. Jadi Cileng. Jadi anjing, kucing, itu kan udah sangat banyak di Indonesia dijadikan sebagai pet animal. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena sekarang banyak sekali hewan-hewan atau komunitas-komunitas yang memelihara ternak yang aneh-aneh lah. Iya betul. Khawatirnya kelola warga jadi piaraan. Siapa tahu. Kalau di Sulawesi, Kang, saya pernah di Sulawesi Tengah, itu ada namanya paneki. Paneki itu ya kelelawar ya, itu dimakan. Tuh kan. Nah ini hati-hati nih teman-teman yang di itu Manado, juga ada di pasar Manado tuh. Iya. Ada yang jual itu karena untuk obat katanya. Katanya ya. Obat. Kelelawar tuh obat. Banyak
dipercaya orang Indonesia itu tuh obat bengek. nah benar bengek. Tapi ya dalam keadaan seperti ini tetap harus waspada. Karena rakun juga saya lihat ada yang melihara. Betul, rakun terus tadi apa lagi? Rubah. Ada beberapa yang dipelihara juga, tapi itulah waspada. Oke, waspada, jangan panik. Panik, tidak panik, tapi waspada. Oke. Itu sebetulnya rabies harus divaksin. Betul. Baik ternaknya maupun kalau bisa ya manusia yang di wilayah endemi lah. Ya, terutama yang punya hewan peliharaan ya. Betul. Divaksin, kemudian jika sudah positif terpapar rabies, manusia terutama, ya, itu segera bawa ke dokter. Kalau ternaknya segera bawa ke dokter hewan. Terus segera ditangani, kemudian sanitasi biosecurity jangan diabaikan. Kemudian lalu lintas ternak juga harus dijaga juga, jangan sampai keluar. Kemudian tolong hewan-hewan liar yang sobat Colenak, sobat tani itu sudah mengetahui bahwa itu terindikasi rabies, segera laporkan. Baik ke petugas kesehatan hewan maupun ke kesehatan manusia. Ya. Karena sekarang sudah mulai ada tim. Ya. Berkolaborasi sudah antara Kemenkes dengan insan pertanian, terutama yang peternakan, teman-teman kesehatan hewan. Sekali itu sobat tani sobat Colenak, kita bahas tentang rabies. Satu lagi Kang lihat. Apa? Apabila sudah terlanjur tergigit hewan walaupun ini segera dibawa ke orang yang profesional, artinya dokter. Itu manusia ya. Digigit apapun yang kayak kucing udah tergigit karena kalau hewan itu udah menggigit, berarti indikasinya ada masuk dan indikasinya biasanya kalau kena rabies itu hewannya ingin menggigit dan itu. Meskipun si ternak itu kita tahu tidak kena rabies, kalau tergigit untuk saat ini segera lapor ke dokter. Bukan cuma dikasih betadin. Betul. Betadin ya. Karena kalau diamputasi kan nauzubillah min dzalik jangan. Ulah tukang. Makanya harus cepat-cepat ke dokter atau ke perawat minimal atau ke mantri atau yang profesional orang-orang yang mengerti tentang itu untuk dibawa ke yang berwenang. Sekali itu ya, sobat Colenak, sobat tani, bahasan kita mengenai penyakit rabies semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dai.